Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bimasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Jenderal Beno 9 pagi 09, yaitu Ibu Tasina MPD, pada Ibu Guru Penggerak yaitu Ibu Romika Lista Siahaan SPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pengimbasan budaya positif. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengenai calon guru penggerak, terutama pada Guru Romika, yang mana tujuan acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif, yang mana nanti narasumbernya kepada Ibu Romika Siahaan SPD. Cara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, dan yang keempat sebagai narasumber Ibu Romika. Yang terakhir yang kelima yaitu tanya jawab ataupun penutup. Untuk persingkat waktu acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara diseminasi pengimbasan budaya positif kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara yang kedua, pembacaan doa. Mudah-mudahan dalam acara ini berjalan lancar. Pada Bapak Ustadz Dedi Suhendi SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita bermunajat. Mudah-mudahan acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa-apa yang dicita-citakan oleh Ibu Romika Lista Siahaan dapat terkabul. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, wa'alaikumsalam, wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala sadatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حق الله، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد مع رضيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ميسر يسير، ويا مدبر التدبير، ويا مسهل السهيل، سهل علينا كل عسير بجاه الله رسول النبي ووسيل. يسر أمورنا وأمورها، يسر أمورنا وأمورها، يسر أمورنا وأمورها. اللهم بارك لنا في سمعي، وبارك لنا في بشري، وبارك لنا في رزقي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Mr. Dedi yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan doa ini terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara ini mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar.
Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah pada Ibu Dasina MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi atau pembahasan budaya positif. Alhamdulillah di siang hari ini Ibu Romika nanti sebagai narasumbernya akan mengimbaskan modul 1 dan 4 yaitu budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah informasi dan penyegaran untuk guru-guru bisa menerapkan budaya positif di kelasnya. Kemudian memotivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian bisa mengajak siswa-siswi kita untuk membuat keyakinan. Tadinya biasanya kita ngomongnya kesepakatan, sekarang namanya keyakinan. Ya. Jadi saya ulang lagi, mengajak siswa-siswi kita membuat keyakinan kelas bersama. Selanjutnya, memotivasi agar guru-guru yang belum ikut gitu ya bisa mendaftar atau ambil peran dalam pendidikan guru penggerak. Sekarang adalah angkatan yang ke-10, maksudnya mendaftar untuk menjadi guru penggerak angkatan 10. Dan mudah-mudahan acara hari ini memberikan manfaat kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu Guru, untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan Bapak Ibu Guru di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, yang mana sebagai narasumber pada Ibu Romika yang akan menjelaskan tentang diseminasi atau pembahasan modul 1-4 budaya positif. Mudah-mudahan ini sangat berguna bagi kita, terutama tadi sudah sampaikan Ibu imbasnya pada anak didik yang untuk menuju yang lebih baik lagi. Pada narasumber Ibu Romika Siahaan SPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Saryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktu untuk turut serta dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif, hal-hal baik yang saya pelajari dalam kegiatan guru penggerak yang beberapa waktu belakangan ini saya ikuti. Izin memaparkan ya Bunda isi modul saya, paparan saya hari ini, dan maaf Bapak Ibu bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi biarlah kiranya apa yang saya sampaikan hari ini kita dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi untuk menerapkan budaya positif. Bersama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan di sekolah SDN Rawabuaya 09, dan terkhususnya dapat kita terapkan nanti di kelas kita masing-masing. Karena kalau yang namanya satu sekolah akan dimulai dari kelas. Apabila di kelas kita sudah melakukan budaya positif, maka akan terimbas nanti setelah mereka di luar kelas.
Jadi sebelum kita lanjut, apa itu sih budaya positif? Kita tahu dulu apa pengertian budaya positif. Budaya positif itu yang namanya positif adalah hal-hal baik. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan di sekolah yang berpihak kepada peserta didiknya. Bukan untuk kesombongan guru, wah aku bisa membentuk anak ini. Tidak. Tapi budaya positif, nilai-nilai positif yang kita terapkan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik dengan tujuan mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Penuh hormat dan bertanggung jawab otomatis kepada guru, kepada tugas-tugas yang dia beri, tugas-tugas yang dia dapatkan dari kita. Karakter, memiliki karakter. Jadi budaya positif ini bisa membentuk karakter mereka. Perubahan paradigma. Paradigma ini pandangan. Jadi di sini perubahan pandangan kita. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah kita nih para pendidik yang berperan, yang menyediakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar murid-murid kita ini merdeka dalam mereka memiliki kemampuan berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kedepannya ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Jadi ada kebebasan buat anak didik kita ini untuk berinovasi buat mereka. Tapi kita di situ yang ambil peran sebagai pendidik yang bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan di sekolah seperti itu. Oke, Bapak Ibu, supaya kita lebih memahami apa tadi yang budaya positif, nilai-nilai baik ini yang akan kita terapkan sama anak, kita boleh sedikit bermain yang namanya permainan, coba coba. Tapi ini harus berpasangan Bapak Ibu. Boleh mencari teman. Ada yang nanti ini kita akan berganti peran. Maksudnya kita bermain sedikit hal kecil. Boleh Bapak Ibu panggil pasangannya, temannya siapa gitu. Mari kita mau acara, cobalah buka kegiatan permainan kecil. Nah, ditentukan ya siapa yang menjadi berperan menjadi A, siapa yang berperan menjadi B, seperti itu. Nanti akan gantian, si B bisa berperan jadi A, yang A menjadi B. Jadi supaya kita lebih memahami apa itu maksud materi kita ke depan. Coba Bapak Ibu. Nah, sudah punya pasangan belum? Sudah tahu siapa temennya untuk kita mau ada pergerakan sedikit yang akan kita lakukan. Oke. Udah ditentukan ya Bapak Ibu siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang sebagai B? Sudah. Oke. Ini A. Yang A ini dia menuliskan atau ya gak usah deh secara kertas, tapi kita membayangkan kita menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kita ini. Yang A, sesuatu yang berharga kita letakkan di telapak tangan kita ini, lalu kita genggam dengan erat. Kita genggam dengan erat. Sesuatu yang berharga ya Bapak Ibu. Ya mungkin hidup kita atau yang sesuatu yang kita tahu itu seberapa berharganya yang ada di genggaman kita ini. Nah, sekarang B. Yang B ini berusaha membuka genggaman tangan teman kita nih. Berusaha membuka genggaman tangan. Karena apa? Si B ini ingin mendapatkan apa sih? Ya mungkin kepo-kepo ya. Apa sih yang dia genggam? Apa sih yang dia simpan? Seperti itu. Jadi ini boleh dengan cara menggoda, merayu, atau boleh dengan cara gelitik-gelitik seperti itu. Jadi atau mungkin ibu menjanjikan, aku kasih uang nih, buka dong apa yang kamu simpan, seperti itu. Ayo silakan Bapak Ibu. Tapi si A harus berusaha mempertahankan. Si A berusaha mempertahankan apa yang berharga ini. Berusaha boleh gelitik supaya dia berusaha untuk membuka. Si B ini berusaha untuk membuka. Tidak, berusaha untuk membuka. Oke.
di situ. Dan lakukan hal yang sama. Jadi sisi ini sini berusaha untuk membuka apa yang ada di genggaman tangan si A. Gak mau ya? Gak mau ya? Oke. Sekarang begini Bapak Ibu. Kita kan tadi masing-masing sudah berusaha mempertahankan, bahkan kita juga berusaha membuka, berusaha merayu yang kita simpan ini, yang kepengen kita tahu. Jadi ada pertanyaannya Bapak Ibu. Ketika si A ini, tadi saya mau tanya Bu Ani, tadi kan menjadi si A bertahan nih menyimpan sesuatu yang berharga. Kenapa bertahan? Karena kalau menurut saya sesuatu yang sudah saya genggam itu tidak boleh dimiliki orang-orang lain. Mantap. Adakah tadi yang bisa terbuka Bapak Ibu? Nggak ada ya. Semua berusaha mempertahankannya. Luar biasa. Jadi berusaha mempertahankan apa yang dia punya. Satu lagi deh respondennya. Kenapa Bu Ima tadi berusaha mempertahankan? Sama seperti Ibu Anan, kalau udah punya miliknya tidak akan bisa dimiliki orang lain. Terima kasih. Nah, ditanya sih, apakah Anda membuka kepalan tangan dan alasannya apa? Kalau kita menutup mempertahankan, artinya kita sesuatu yang berharga ini orang lain tidak boleh tahu. Orang lain ini tidak boleh ambil. Cukup buat saya aja. Itu kalau kita mempertahankan. Tapi ketika kita rela membukanya Bapak Ibu, kira-kira kenapa? Kasih aja, ya udah buka ini. Kamu kan kepo nih. Kasih aja. Atau ada yang kita pertahankan tapi dipaksa oleh orang lain, akhirnya terbuka. Kenapa kira-kira? Karena dipaksa ya, dipaksa buka. Kita mungkin sudah merasa sakit, udah deh ngalah aja, buka gitu. Tapi ketika kita dengan sukarela memberikan, nih, apa yang di genggaman tangan kita itu kita tunjukkan sama orang lain, itu kenapa kira-kira? Kalau menurut saya, karena kita kepengen berbagi, apa yang kita miliki yang berharga ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Mungkin sesuatu yang saya miliki ini bisa membawa pengaruh baik buat orang lain. Tapi poinnya Bapak Ibu, kita di sini ketika kita mempertahankan untuk tidak buka kepalan tangan, atau bahkan kita membuka kepalan tangan kita ini, karena apa? Ada kontrol dalam diri kita. Kita yang mengendalikan, kita yang mau buka, kita juga yang mau menutupnya, mempertahankannya atau bahkan membukanya. Itu kita sendiri. Artinya di sini orang lain tidak bisa mengendalikan kita, benar atau tidak ya? Iya. Yang mengendalikan kita yang pegang kontrolnya di sini. Jadi itu dia Bapak Ibu. Kita yang mau mengendalikan siapa yang mau membuka, apakah kita mau buka kepala tangan kita ini, ataukah kita mempertahankannya tadi. Jadi tidak ada orang yang memaksa. Walaupun misalnya kamu kita itu diancam sampai istilah kata nyawa kita itu diancam sampai kehilangan nyawa, tapi karena itu berharga banget buat kita, mungkin kita akan tetap mempertahankan. Apa hubungannya Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini? Seperti yang kita katakan tadi, kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi bergantung pada diri kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti kata Bu An, itu milik aku dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Sesuatu yang berharga, jadi sesuai kebutuhan. Kalau seperti tadi saya katakan, akan membuka sesuai dengan kebutuhan saya juga. Saya akan berbagi dengan teman-teman. Jadi ketika kita mempertahankan, kendalinya ada di kita, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita punya. Apa hubungannya dengan pendidikan? Pendidikan kita sebagai pendidik, apa hubungannya? Kita yang pegang kendali, apa hubungannya dengan kepala tangan tadi? Jadi seperti ini Bapak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi tujuan pendidikan
pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak kita ini bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuannya sangat mulia ya Bapak Ibu. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bukan ala kadarnya, tapi yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidik itu hanya dapat menuntut. Jadi kita Bapak Ibu di sekolah ini sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Maksudnya di sini Bapak Ibu, seperti tadi kepalan tangan tadi, kita di sini yang mengendalikan lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan. Sebagai pendidik kita yang pegang kendali. Tapi di sini lagi kita tidak bisa memaksakan anak-anak didik kita ini sesuai dengan yang kita mau atau yang kita inginkan. Tapi kita sebagai pendidik, tugas kita, fungsi kita adalah menuntun mereka, menggali potensi yang ada dalam diri mereka sehingga dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodratnya di sini ada dua Bapak Ibu. Namanya kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berhubungan dengan diri anak sendiri, lingkungannya, latar belakang keluarganya, motivasi diri anaknya, itu dari dalam diri anaknya. Sedangkan kodrat zaman itu berhubungan dengan zaman apa anak-anak ini berada saat ini. Dengan kondisi sekarang itu zamannya teknologi ya Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik kita menuntun anak kita sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat zamannya mereka. Artinya kita yang berusaha merubah paradigma. Merubah paradigma di sini kita nggak bisa menyamakan pendidikan kita dulu. Guru saya buat saya seperti ini. Itu baik kok. Buktinya saya baik bisa jadi guru sekarang ini. Kita merubah paradigma kita. Bagaimana kita memegang kendali, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak-anak kita ini berkarakter dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Perubahan paradigma yang sesuai dengan teori kontrol atau disebut juga dengan ilusi kontrol. Ilusinya ilusi guru mengontrol murid. Kita kan yang mengontrol murid, mengontrol bukan mengendalikan. Kita mau dia ke kanan, udah ke kanan aja. Kita mau dia ke kiri, anaknya ke kiri, tidak. Tapi kita yang mengontrol. Mengontrol di sini kayak mengawasi ya Bapak Ibu. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kritikan yang kita berikan membuat peserta didiknya merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif yang kita berikan itu arahnya bermanfaat dan sangat efektif untuk si anak. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Boleh nggak? Kita sebagai orang dewasa memaksa. Itu ilusi ya, namanya ilusi. Itulah dia teori kontrol atau disebut ilusi kontrol. Perubahan paradigma dibandingkan dengan stimulus respon atau teori kontrol. Teori kontrol di sini adalah teori pilihan. Artinya stimulus respon ini respon kita, dan ternyata kalau kita ikutkan dengan teori kontrol, ternyata ada pilihan seperti itu. Nah, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berusaha kita mengubah pandangan orang, kita mau menyamakan supaya dia mengikuti pandangan kita. Itu berarti kita di situ memaksa ya, stimulus responnya. Kalau berdasarkan teori kontrolnya, kita yang harus berusaha memahami, bukan orang lain yang kita paksa untuk memahami kita, bukan orang lain yang kita paksa untuk ini loh aku seperti ini, berarti kamu harus terima. Tidak seperti itu. Tak berdasarkan teori kontrolnya,
kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu dia. Berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak berperilaku buruk, mungkin ya perilaku buruk ini seperti ya malas sekolah, atau bahkan mungkin dia kita pandang dia nggak memiliki sopan santun, itu kita anggap suatu kesalahan berdasarkan stimulus respon. Tapi kalau berdasarkan teori kontrolnya, semua perilaku anak memiliki tujuan. Ya, anak-anak kita ini kan perangainya berbeda-beda ya, karakternya berbeda-beda. Perilaku mereka itu ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau berdasarkan teori kontrolnya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sama, kita juga berpikiran orang lain itu nggak bisa mengontrol kita, karena saya yang punya kendali terhadap diri saya sendiri. Dan saya juga nggak akan berusaha mengontrol orang lain, tapi saya akan berusaha untuk memahami pandangannya. Walaupun mungkin berseberangan pandangannya itu, tapi dalam teori kontrol kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sama kayak tadi Bapak Ibu, ketika kita berusaha membuka genggaman tangan teman kita ini, gak bisa kita buka. Seringkali kita maksakan. Kita paksa, kita buka dengan paksa satu-satu jarinya ini. Itu stimulus responnya. Ternyata dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita diminta untuk berkolaborasi. Bermodal berpikir menang kalah. Kalau nggak menang, ya kalah. Berdasarkan teori kontrol tidak. Semuanya sama-sama menang. Oke Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Dan kita ini boleh kita jawab bersama ya. Ini yang akan berhubungan dengan budaya positif yang akan kita terapkan, dan kita sendiri sebagai guru juga berusaha untuk melakukan budaya positif ini. Menurut Bapak Ibu, hukuman yang kita kasih kepada anak-anak itu apakah sudah dapat mendisiplinkan anak? Ketika ada anak melakukan kesalahan, tidak, kita kasih hukuman. Menurut Ibu Lia? Tidak. Kalau Ibu Eti bagaimana? Menurut Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kita sepakat tidak ya? Hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti dia membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ketika kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Setuju kah? Setuju. Setuju. Jadi sepakat ya. Yang pertama kita tidak setuju. Yang kedua kita setuju, dan yang ketiga kita setuju. Kita lanjut. Apa sih makna disiplin? Menurut Bapak Ibu apa sih makna disiplin? Mematuhi aturan yang ada. Kita mematuhi aturan yang ada ya. Itu secara ininya ya. Disiplin itu mematuhi segala aturan yang ada. Boleh dilanjut Ibu? Artinya di sini belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kita disiplin berarti kita menggali potensi yang ada dalam diri kita dengan tujuan menghargai, dengan tujuan apa yang kita hargai. Kita mau dihargai, ya berarti saya harus disiplin, bukan karena mengikuti aturan. Jadi ada motivasi dari dalam diri sendiri. Oke. Dalam budaya kita sekarang ini, makna disiplin itu sudah berubah.
Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita disiplin karena aturan kan? Ketika kita mengikuti aturan, wah anak ini disiplin. Kita mendapatkan penghargaan karena kita patuh. Kecenderungan umum, kita juga menghubungkan kata disiplin ini dengan kata ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di sini kita disiplin, wah biar aku nyaman, ya aku harus disiplin. Atau kita mau disiplin, daripada nanti guru menghukum aku, ya aku disiplin. Jadi kita disiplin karena ada ketakutan. Seperti itu. Jadi sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi dari dalam dirinya memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka yang teraktualisasi ya, yang terdampak adalah terciptanya nilai-nilai kebajikan dalam dirinya secara universal karena memiliki motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri sendiri. Artinya anak-anak ini disiplin bukan karena aturan, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut dihukum. Ketika dia mau mengerjakan PR, dia memakai seragam karena dia punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Tidak dipaksakan, tapi keluar dari dalam dirinya sendiri. Jadi, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi ada kesadaran buat dia, kesadaran untuk dia, serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa disokong, tanpa ancaman atau bahkan tanpa hukuman. Bukan karena takut hukuman dia, bukan karena takut ini nanti ya kalau kamu nggak belajar dengan baik, nilai kamu jelek, ibu ya kayak saya itu sering mengatakan lari. Ketika tidak melakukan piket kelas, lari. Nah ternyata itu tidak efektif. Kenapa? Terulang lagi dan bahkan terulang lagi. Tapi kalau dari dalam dirinya, wah aku tuh harus melakukan piket kelas supaya kelasku ini bersih, aku belajar senang, kan nyaman. Tidak melihat sampah di sana sini, sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu. Disiplin di sini, disiplin adalah kemampuan memerintah dirinya sendiri. Karena dia yang pegang kontrol terhadap dirinya, dia yang perintah dirinya sendiri. Bukan karena ibu logika, bukan karena wali kelas, bukan karena kepala sekolah, tapi karena dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya. Dia kontrol dirinya, dia dapat menguasai dirinya untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa ada perintah dari orang lain. Nyaman banget nih Bapak Ibu kalau kita mengajar anak-anak didik kita ini dari rumah sudah punya motivasi, bukan karena bangun sekolah, bukan karena begitu, tapi dengan dia memiliki kerinduan. Aku ada motivasi, hari ini aku akan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dari Bapak Ibu guru. Aku harus sekolah. Enak banget rasanya kalau anak punya motivasi sendiri. Bukan karena untuk menghabiskan waktu di sekolah, bukan karena dia kepengen dapat uang jajan, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan ketika anak melaksanakan disiplin positif, maka membawa siswa kita ini terhadap nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka atau dalam pendidikan kita sekarang ini sangat digaungkan Bapak Ibu yang namanya profil belajar Pancasila. Siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Ketika anak kita memiliki ini, kita sebagai guru, kita nggak memaksa. Maksudnya kita nggak, kamu harus berkarakter seperti ini ya, tidak. Tapi anak yang memiliki kesadaran. Setiap kita
kita memiliki motivasi dalam berperilaku. Ada 3 motivasi, ada di sini beberapa hal motivasi manusia dalam berperilaku. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Eksternal itu berarti lingkungan di luar diri kita sendiri. Kita akan berperilaku baik untuk menghindari ketidaknyamanan atau bahkan kita mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu karena pengaruh dari luar. Tapi ketika kita mau menghargai diri sendiri, maka kita bertanya, aku mau jadi orang seperti apa? Kalau aku mau dihargai, ya berperilakulah yang baik. Jadi dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal berdasarkan teori motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia sama seperti yang tadi saya katakan, ketika kita mengendali genggaman tangan kita ini kita buka atau tidak, itu kan kontrolnya ada di diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia ini, ada free survival, artinya bertahan hidup, power, penguasaan, freedom, kebebasan, fun, di hal-hal yang menyenangkan, belonging, perasaan dikasih, disayangi, perasaan dicintai. Jadi kebutuhan dasar kita itu berbeda, Bapak Ibu. Masing-masing anak kita ini pun memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, tidak sama. Ada 32 anak kita di kelas, 32 lah kebutuhan dasar mereka. Jadi sebagai pendidik kita berusaha memahami pandangan mereka tentang dunia. Sebagai pendidik kita menuntun mereka, menggali potensi mereka untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Ini tadi dia Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, bahkan kesenangan. Ada di sini sedikit cerita tentang kebutuhan dasar. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Ibu Ani ini seorang guru kelas 5 di SDN Rawabuaya. Saya pakai nama sekolah kita Bapak Ibu. Ini bukan di kelas kita masing-masing, tidak. Jadi di sini dia punya seorang siswa yang seringkali tidak masuk. Ini siswa saya sendiri. Seringkali dia tidak masuk. Jadi padahal kita kan baru 2 minggu sekolah, belum ada 2 minggu kali ya. Tapi dia sudah seringkali tidak masuk. Beberapa teman anak-anak juga sudah datang mengeluh karena ketika kerja kelompok, akhirnya kelompok ini kurang lengkap ya. Namanya kita kerja kelompok nggak lengkap, kayaknya kita sebagai siswa ya rasa takut pasti ada. Nah, kalau Bapak Ibu punya situasi seperti ini, memiliki anak yang sudah maksudnya sering tidak sekolah, apa yang akan kita lakukan? Atau pernah nggak kita berpikir kira-kira apa ya alasan si Agus ini tidak masuk sekolah? Karena saya sudah mendapatkan pengetahuan seperti ini, saya berusaha mendekatinya Bapak Ibu. Saya mendekati Agus. Istilah kata, saya juga sudah mendengar dari guru sebelumnya kalau dia rajin sekali tidak datang ya. Jadi karena kan berusaha untuk berkata positif. Saya tanya, kenapa sih nak kamu nggak sekolah? Baru 2 hari kita sekolah kamu sudah tidak hadir. Alasannya sangat klise, dia bangun kesiangan. Kenapa harus bangun kesiangan? Padahal tidurnya jam 10 loh Bapak Ibu. Standarnya lah ya, nggak tidur jam 1 pagi. Dan kamu bangunnya jam berapa? Jam 10 pagi juga dia bangunnya. Sehingga ya benar-benar terlambat ke sekolah. Kenapa? Kebutuhan apa yang dia utamakan sebagai manusia? Yang pertama, kebutuhan kesenangan. Tidur senang kan? Kesenangannya. Kebutuhan apa yang dia? Ketika dia menjawab bangun kesiangan, karena kurang tidur, kurang puas dia tidur, ya dia penuhi kebutuhan kesenangannya. Ketika dia menjawab, aku tidur, aku capek Bu, karena aku mau bantu orang tua mencari
barang-barang bekas. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, karena kan dapat uang, membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika dia menjawab, mungkin dia merasa papa mamaku ini gak perhatian sama aku. Aku tuh mereka tuh cuma perhatiin sama adikku seorang. Ya mungkin mau mencari perhatian supaya mamanya datang ke sekolah, merasa dia diperhatikan. Ayo nak ke sekolah. Jadi anak ini berperilaku karena ada tujuannya, sesuai juga dengan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, kita jawab bersama ya. Ketika anak ini memiliki kesalahan, jadi kita bisa membedakan tujuannya ini untuk membedakan hukuman dan konsekuensi ketika anak melakukan kesalahan. Kita bertindak mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Kebayang ya Bapak Ibu, kita juga pernah ya kali ya, sekolah dulu dikasih hukuman seperti itu, menulis di kertas, tulis nih full 2 halaman. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Hukuman. Sesuai yang tidak ya? Iya, benar sekali hukuman ya Bapak Ibu. Kita suruh lari keliling lapangan, hukuman atau tidak? Karena dia terlambat hadir, hukuman juga. Ketika dia mencoret-coret tugas teman, mengganti. Ketika dia coret-coret buku temannya, kita suruh ganti. Kamu ganti dengan buku yang bagus. Itu kira-kira ketika diminta push up 15 kali karena ya kondisi Covid kemarin ya, anak-anak wajib pakai masker. Karena dia nggak pakai, kita suruh push up. Termasuk hukuman. Iya. Menggantikan kertas tugas temannya karena telah mencoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi. Ada air tumpah karena dia sendiri, disuruh ngelap, kamu bersihkan, berarti itu apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Peraturan di sekolah harus pakai sepatu hitam. Ternyata dia datang pakai sepatu bukan warna hitam. Ya kita adakan guru yang mau menerapkan sanksi. Udah kamu nyeker aja. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman Bapak Ibu. Karena dia kan ada kena ke dirinya yang berdampak lama. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi, karena kan berhubungan dengan pelajarannya. Lari lapangan. Oke, kita di sini mau membedakan. Selama ini kita kan selalu mengatakan hukuman. Anak salah dihukum. Kita tidak pernah memikirkan dampak dari hukuman yang kita berikan ini. Jadi kita membedakan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi ketika kita memberikan hukuman Bapak Ibu terhadap kesalahan anak, ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti anak tadi disuruh lepas sepatunya seharian di sekolah. Sesuatu yang menyakitkan, mungkin akan menyebabkan trauma kepada si anak. Bisa juga membuat anak sakit. Ketika misalnya kita suruh lari lapangan sebanyak 15 kali. Secara fisik ya bisa jadi kakinya sakit dalam jangka waktu yang lama. Jadi anak itu gak suka kedisiplinan itu. Ketika kita memberikan hukuman supaya disiplin, jadi anak membenci yang katanya disiplin. Itu dia hukuman. Jadi hal-hal negatif yang muncul di kemudian hari. Kalau konsekuensi, ya kalau konsekuensi di sini, ketika kita melakukan kesalahan, ya ada konsekuensinya. Air tumpah karena kita, ya konsekuensinya buat kita harus bersihkan, kita harus lap. Ketika kita misalnya mencoret-coret tugas teman, ya konsekuensinya buat kita
ya kita harus menggantikan kertasnya, atau bahkan mungkin kita tulis ulang apa yang sudah kita coret-coret. Ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi ini merupakan stimulus atau tanggapan. Ketika kita mungkin memberikan konsekuensi, ada oh ya benar, saya melakukan kesalahan, harus mempertanggungjawabkan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, apakah konsekuensi itu sudah merupakan yang terbaik? Ketika anak melakukan kesalahan, hukuman membawa dampak negatif. Apakah konsekuensi sudah yang terbaik Bapak Ibu? Konsekuensi yang kita berikan, apakah sudah menjadi yang terbaik ketika anak melakukan kesalahan? Ternyata belum tentu juga Bapak Ibu. Konsekuensi bukan yang terbaik. Ada lagi namanya Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, hukuman, konsekuensi, sekarang ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik memperbaiki kesalahan mereka. Itu dia restitusi. Jadi kita sebagai pendidik melakukan restitusi supaya anak ini bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka atau kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih baik. Hukuman berdampak negatif. Kita kasih konsekuensi. Konsekuensi ini kan jangkanya pendek. Sedangkan restitusi membentuk karakter anak. Apa sih ciri-ciri restitusi ini? Kalau di pengertian Kamus Bahasa Indonesia, restitusi itu ada penggantian, istilah kata kayak ganti rugi kepada si korban. Pelaku memberikan ganti rugi kepada si korban. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia harus belajar dari kesalahannya. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau kita langsung kasih hukuman, bisa jadi anak ini, ya mungkin mereka berantem, dikasih hukuman gara-gara kamu. Ya mungkin hubungan persahabatan mereka semakin renggang. Ada juga restitusi ini merupakan tawaran. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi bukan memaksa. Kamu sudah salah, kamu harus ganti rugi, atau kamu harus dapat hukuman. Tidak seperti itu, tapi harus ada tawaran. Restitusi ini juga mencari kebutuhan dasar atas tindakan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dengan restitusi ini kita menanyakan, apa sih nak alasan kamu melakukan ini? Apa sih nak tujuan kamu melakukan kesalahan ini? Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik memperbaiki karakternya. Jadi restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada hukumannya, bukan pada bayarannya, tidak, tapi pada solusinya. Kita bahas sekarang Bapak Ibu, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu, contohnya, murid itu disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Guru itu marah-marah, bahkan guru itu disuruh menulis sebanyak 10 lembar. Ada dampak negatifnya. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama 1 jam istirahat berlangsung. Mungkin ketika kita memberikan konsekuensi, anak-anak, wah gampang kok dilakukan, hanya duduk di kelas. Ya berarti aku bisa melakukan kesalahan lagi. Seperti itu kan tawar-menawarnya. Hanya konsekuensinya ringan gitu. Jadi konsekuensi itu istilah kata ringan. Nah, tetapi ketika dikatakan restitusi Bapak Ibu, berarti di sini anak ini ketika melakukan kesalahan dihubungkanlah dia dengan keyakinan kelas. Kamu sudah melanggar apa, Kak? Kesalahan kamu ini baik atau tidak? Seperti itu. Jadi guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi ada dari instruksinya, ketika aku melakukan ini berarti saya harus memperbaiki seperti ini. Itu dia restitusi, memperbaiki dirinya sendiri, bukan karena bapak ibu guru yang minta, bukan karena orang tua yang minta, tapi karena dirinya sendiri. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal ya Bapak Ibu.
Bisa aja anak berpikiran, oh iya udah aku nggak akan melakukan lagi daripada aku dihukum lagi. Tapi ada justru yang trauma, jadi berdampak buruk buat anak, bisa menciptakan identitas gagal. Tapi ketika kita memberikan identitas supaya itu sukses, ini merupakan menjadi identitas sukses, konsekuensi dan restitusi berhubungan dengan disiplin. Oke. Keyakinan kelas. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Kalau dulu dibilang kesepakatan ya Bapak Ibu. Tapi kenapa diubah keyakinan kelas? Di awalnya juga ribet amat sih buatnya. Tinggal kita bikin kesepakatan mau seperti apa. Ngapain sih harus membuat keyakinan kelas? Membuat ini Bapak Ibu ada prosesnya. Ketika kita membuat keyakinan kelas bersama-sama, artinya kita di kelas itu bersama-sama untuk bertanggung jawab melakukannya. Karena kan kita sama-sama membuatnya. Hal ini Bapak Ibu saya coba sedikit terapkan di kelas saya sekarang ini. Ketika masuk hari pertama kemarin, saya lakukan itu. Saya tanya dulu impian mereka. Impian mereka bukan cita-citanya ya. Kamu ke depan mau jadi apa? Jangka 1 tahun ke depan. Kamu itu menginginkan kelas yang seperti apa sih? Saya suruh mereka menuliskan di kertas sticky note. Ada yang minta kelasnya menyenangkan Bu, kelasnya nggak berisik Bu, kelasnya nggak saling mengatai Bu. Itu kan impian mereka. Jadi ketika mereka menuliskan impian-impian mereka itu, saya tanya, kamu untuk mendapatkan impian itu kamu mau melakukan apa? Kamu kan mau nih kelasnya nggak berisik ketika belajar. Kamu mau melakukan apa? Ya, aku akan tertib Bu. Dia itu ya berkata-kata yang baik Bu, nggak mengeluarkan toksik. Ya, anak-anak ini ternyata no toksik. Karena mereka itu mungkin sudah sering mendengar hal-hal biasa yang buat mereka sebenarnya mengatakan, ih kok gitu banget. Tapi padahal mereka sendiri juga yang melakukannya. Gitu. Jadi mungkin mereka sudah berusaha untuk berkata-kata yang positif. Jadi setelah itu saya buat mereka langkah-langkahnya mereka apa, baru saya masuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini nilainya Bapak Ibu. Ketika mereka ingin memiliki kelas yang menyenangkan, yang tidak mengeluarkan no toksik, inilah dulu ya. Berarti mereka melakukan nilai kebajikan, berkata-kata yang positif, berusaha berpikiran positif. Ketika anak Bapak Ibu sudah di sininya jelek, cuma dilirik aja, udah tersinggung. Seperti kalau sudah ini mengganggu aku nih. Jadi dia sudah mulai ada rasa negatif terhadap temannya, sehingga gampang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Jadi kira-kira setelah saya dari impiannya dan ada tindakannya, barulah muncul kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu, dari tadi mungkin sudah dengar saya. Ya, mari kita sedikit icebreaker. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita nyanyi atau goyang-goyang? Hah? Pak Sarjana maunya goyang ya? Kita ngapain Pak? Kita gerak-gerakan badannya Bapak Ibu. Yang nyanyi itu ya? Saya udah hafal lagi lagunya apa? Yang kita pernah dapatkan dari tepuk semangat aja ya Bapak Ibu. Dan sekalian kita atau pasangan tepuk tangan tepuk nyamuk namanya. Kita pertama tepuk semangat, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk ini juga Bapak Ibu kita berpasangan. Coba dicari pasangannya. Ayo tepuk tangan, kita tepuk tangan. Oke, sesuai dengan cari pasangannya yang bertiga dong. Tangis nih teman kita. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu, cukup sudah ada temannya. Oke, tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Ketika saya katakan tepuk nyamuk ini kita tepuk. Kalau tepuk nyamuk sendiri berarti kita tepuk tangan. Tapi kalau saya katakan tepuk nyamuk
berarti Bapak Ibu berusaha menepuk tangan temannya yang kiri. Jadi tangannya begini. Yang ini berusaha, namanya nyamuk kalau ditepuk menghindarkan ya. Jadi Bapak Ibu berusaha menghindar, tangan kirinya menghindar, tangan kanannya berusaha memukul. Oke? Tepuk nyamuk sendiri berarti kita tepuk sendiri. Tapi ketika dikatakan tepuk nyamuk kiri, kita tangan kiri berusaha menepuk tangan teman kita yang kiri. Nah, yang tangan kiri ini berusaha menghindar, tapi tangan kanannya berusaha memukul tangan kiri temannya. Gitu ya? Oke? Hah? Iya, tangan kanan. Karena banyak kita nyamuk ya. Kita tepuk ini yang tangan kanan. Kalau tangan nyamuk kiri, berarti tangan kiri teman kita yang kiri ini. Nah, yang kirinya ini berusaha menghindar. Kan nyamuk namanya ketika ditepuk menghindar kan? Gak ada yang mengatakan pukul aku tak begitu. Oke? Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Saling mendekat. Nah, iya, menghindar tapi tangan kanan Bapak berusaha pukul tangan kirinya. Oke. Kan gini. Saya tangan temannya kiri, saya menghindari. Jangan mendekati. Jadi tos ya. Kalau kanan dengan kanan mendekati jadi tos. Gitu ya. Kan permainannya gak ada kata tos. Oke ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Iya. Mantap. Sekali lagi ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Oke. Pakai Bapak Ibu. Boleh dulu. Sudah agak sedikit ada tenaga buat saya pribadi juga. Oke Bapak Ibu, ada sedikit video yang saya sengaja buat video ketika anak melakukan keyakinan membuat keyakinan kelas. Oke, silakan Bu, di play. Potongan-potongan gambar sebenarnya Bapak Ibu. Mereka menuliskan impiannya, tindakannya untuk mencapai impian ini sehingga terciptalah keyakinan kelas. Ternyata mereka awalnya mereka bingung apa sih Bu maksudnya, tapi kita berikan pengertian. Murid ibu itu ya? Iya, murid saya yang sekarang Bapak Ibu. Ini dia keyakinan kelas yang mereka punya. Mereka juga berusaha mengatakan akan menerapkan budaya 5S. Kita tahu ya Bapak Ibu 5S itu apa? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Anak-anak kita sekarang kan terpaksa mereka, ada yang ragu juga. Dan kebetulan saya dengar sih 5T, tapi saya ini kan ikhlas saya kasih tahu mereka itu 4 kata ajaib. 4 kata ajaib ternyata 5. Yang itu dia tolong, terima kasih, maaf, silakan, permisi. Itu sekarang kan anak-anak kita sudah mereka tahu, tapi ya mari kita budayakan itu kembali. Kayak kita dulu kan juga kalau ada tamu, orang tua cuma kasih lirikan aja kita sudah ngerti. Saya sendiri seperti itu gitu. Tapi kalau anak sekarang kalau dikasih tanda, justru nanggepin gitu. Kasih kode lagi, seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Sekarang anak-anak kita seperti itu, tapi marilah kita budayakan budaya 5S ini sederhana tapi berdampak luar biasa. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat abstrak, lebih abstrak dari peraturan. Jadi tindakannya tidak memaksa ya Bapak Ibu. Tindakan itu maksudnya keyakinan yang kita buat enggak memaksa, tapi menggali dari dirinya sendiri. Kalau kata tanggung jawab, oh iya seperti apa tanggung jawab itu? Kan begitu dia. Atau kamu melakukan ini kalau nggak dapat sanksi, bukan karena itu. Jadi keyakinan kelas dibuat lebih abstrak dari peraturan, mudah diingat, pernyataan universal artinya meluas, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi anak-anak yang membuat sesuai dengan kondisi mereka. Kita tidak memimpikan yang di kelas sebelah
di kelas lain atau di kelas 1 tidak, tapi sesuai dengan kondisi belajar anak-anak. Kalau mereka yang membuat, kita pimpin, kita bimbing, maka mereka bisa kita ajak, ayo kamu lo yang buat, kita buat bersama lo, ayo kita laksanakan, seperti itu. Dan dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Jadi jangan kayak kata no bully, itu kata-kata yang positif, negatif ya, ada negatifnya ya, no bully ya. Tapi kalau kita ganti kalimatnya berkata-kata yang positif, jadi kan gak ada dipaksa. Seperti itu dia Bapak Ibu. Tidak tertib, jadi kita buat tertib di kelas. Jadi kata no tidaknya itu dihilangkan, digantikan dengan kata yang lebih baik. Jadi semua keluarga kelas atau siswa kita, mari Bapak Ibu, kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Memang kelihatannya sederhana. Mungkin kita berpikir, ribet amat, tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu memiliki 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini maksudnya ketika anak melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita memiliki 5 posisi. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, bahkan manajer? Seperti itu. Tadi ada restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini ke karakter, pembentukan ke karakter ya Bapak Ibu. Maksudnya hasilnya berdampak di kemudian hari. Nah, dalam segitiga restitusi ini, langkah-langkah kita, tahapan-tahapan kita dalam menyelesaikan masalah atau ketika ada kesalahan anak. Di sini segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ketika ada anak melakukan kesalahan, hal pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita tidak langsung mengatakan kamu salah, harusnya kamu seperti ini, tidak langsung seperti itu. Tapi posisi kita lakukan itu menstabilkan identitas. Mungkin dengan perkataan, ya kita melakukan kesalahan itu biasa, atau ibu juga pernah salah kok, seperti itu. Nah, ketika sudah kita lakukan menstabilkan identitas, maka kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak, jadi yang kamu lakukan ini nak salah atau tidak? Seperti itu. Jadi tujuannya di sini ketika anak salah, yang pertama kita tanya, ada pasti alasan kamu untuk melakukan ini. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Ada alasannya. Atau kamu pasti ada alasan kenapa kamu salah pakai seragam, nggak memakai seragam sesuai jadwalnya. Setelah itu kita arahkan mereka untuk keyakinan kelas yang telah kita buat. Kamu sudah melakukan ini. Kesalahan kamu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Kalau dikatakan iya, apa? Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Jadi tidak langsung kita omelin dia Bapak Ibu, tapi kita minta dia untuk menyelesaikan apa solusinya dari kesalahan yang telah dia buat. Ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang ya ini bukan dengan anak kelas saya, tapi di sini adalah tugas saya membuat skenario dan saya juga harus bermain peran seperti itu. Skenario yang saya buat boleh diputar, Bu? Suaranya itu enak buat gak ada suaranya ya? Gimana ya? Jadi saya inikan aja ya Bapak Ibu ininya. Jadi ceritanya di sini di skenarionya si anak ini sebagai petugas pengibar bendera, tapi dia tidak membawa perlengkapan paskibrannya, perlengkapannya yang lain. Ya dia takut karena dia harus mengibarkan bendera, lalu dia datang menemui ibu guru. Ibu guru tidak langsung marahin, tapi ya kita tadi menstabilkan, sayang sekali kalau gak ada suaranya, menstabilkan identitas. Maksudnya kamu nggak pakai seragam hari ini ya, bukan cuma kamu yang melakukan kesalahan, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan,
Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Dia punya alasan. Ya Bu, dicuci. Saya mau berangkat aja, takut ketinggalan atau takut terlambat. Saya buru-buru ke sekolah, ternyata perlengkapan saya ketinggalan. Jadi alasannya bisa kita terima Bapak Ibu dan kita berikan solusi. Jadi kira-kira kamu gimana nih? Ini menurut kamu salah atau tidak? Salah Bu. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tanggung jawab. Karena kan dia sebagai siswa bertanggung jawab untuk membawa perlengkapan pastinya. Jadi bukan sanksi yang Bapak Ibu yang kita berikan. Bukan sanksi yang kita berikan, tapi anak itu membuat solusi buat dirinya sendiri supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ketika anak itu memberikan solusi, kita memotivasi. Lakukanlah itu demi kebaikan kamu. Kamu mau jadi seperti apa nantinya? Menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau memang kamu mau melakukan menjadi orang yang bertanggung jawab, lakukanlah apa yang sudah kamu tawarkan, solusi yang sudah kamu buat. Seperti itu. Sayang sekali tidak ada suaranya. Oke Bapak, itu dia budaya positif yang saya telah pelajari di kegiatan guru penggerak. Saya berikan aplaus kepada teman-temannya, sangat luar biasa. Veronica telah membeberkan dan menganalisis tentang budaya positif. Sangat mengapresiasi dari kita semuanya. Bagus sekali Bu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu. Tentunya tadi sudah dipaparkan dengan adanya budaya positif tadi. Kira-kira mungkin teman-teman kita, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan yang harus ditanyakan supaya lebih jelas, lebih mengerti lagi pada Bapak dan Ibu apa yang mungkin misalnya kita kurang mengerti, kita tanyakan kepada Ibu Veronica. Ada Ibu? Ada? Oh iya, Bu Vera. Cukup. Oh katanya cukup. Saya satu. Tadi sudah dipaparkan bahwa mengenai antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, selama ini kita selalu mengatakan ini adalah hukuman. Kita belum tahu apa yang konsekuensi atau restitusi tadi ya. Alangkah bagusnya memang ini kalau diterapkan di kelas, karena kita juga sama-sama tidak baru tahu hari ini gitu ya. Selama ini berarti kita melaksanakan hukuman itu selalu salah ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana supaya kita tuh bisa supaya tidak terjadi hukuman atau ini gimana, jelaskan Ibu. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan Pak Selalu saya ingat sedikit ya Pak. Selama ini kan kita sudah anak melakukan kesalahan, lebih identik kita memberikan hukuman, sehingga ya istilah kata tidak ada dampaknya buat anak, justru berdampak negatif sehingga melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri juga sebenarnya restitusi ini baru saya dapatkan di pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Ternyata memang bentuk kita tidak mengatakan ketika kita lakukan restitusi anak ini langsung berubah. Tidak, kembali lagi sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya anak. Jadi Bapak, restitusi di sini kita itu tidak langsung memberikan hukuman kepada anak, tapi kita tanya, ya komunikasi sebenarnya. Komunikasi kita berikan sama anak, kita tanya alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Misalnya, mungkin ada temannya memukul teman atau berantem ya mereka di kelas. Kita tidak langsung, kamu ini ya, gak bisa dibilangin, kamu ini ya, tidak kayak gitu. Tapi kita ajak mereka bicara, bukan tanya kenapa kamu sama dia berantem, tidak begitu. Tapi kita stabilkan identitas, kita tanya, ya namanya kalau kita lagi marah, pasti kita memukul. Kalau kesel, marah sama teman, itu biasa. Bapak sendiri juga pernah kok marah sama orang lain. Ibu sendiri juga pernah kok kesal.
Tapi kira-kira kalau menurut kamu memukul itu baik atau tidak? Kan kita mulai buat dia merasa bersalah. Ketika kita menstabilkan identitas, kita membuat anak itu merasa bersalah atas tindakan yang telah dia lakukan. Jadi menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Atau salah bu kalau dia jawab. Jadi salah nih yang kamu lakukan ini. Menurut kamu ini salah atau tidak? Salah. Kita ingatkan lagi sama keyakinan kelas atau apa yang kamu tahu. Kira-kira kalau berantem itu kamu pukul, apa akibatnya? Enggak kita arahkan ke situ, tapi kita buat dia jadi merasa bersalah. Dia tahu tindakannya salah. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Tidak bisa mengendalikan diri. Penting nggak sih mengendalikan diri itu? Penting itu. Kalau memang penting, kira-kira apa yang mau kamu tawarkan? Atau solusi buat yang kamu tawarkan agar tidak melakukan kesalahan ini di kemudian hari. Jadi kita tarik solusi dari dia seperti apa. Mungkin dia mau, iya pak, aku gak akan cepat-cepat marah. Iya pak, aku harus bisa tahan emosi. Mungkin akan seperti ya, memang butuh waktu Bapak Ibu. Tidak langsung kita ini besok gak berantem lagi, enggak juga. Jadi kita sebagai pendidik namanya menuntut. Orang dituntut itu kan, kita tuh yang menuntut itu kan harus sabar kan. Yaitu kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Sempat juga sih kita pernah bertanya nih sama pengajar praktik kita, Pak, ini ada masalah. Misalnya kayak tadi contoh anak saya gak masuk sekolah, sudah saya restitusi, tapi masih 2 hari aman lagi sekolah. Ternyata dia gak sekolah lagi dengan alasan yang sama. Itu gimana? Kita gitu kan? Jadi biar dia punya, ya kalau kita guru pasti kan mengatakan efek jerah ya. Ternyata efek jerah itu tidak baik. Harus ada muncul dari dirinya sendiri. Ya kamu restitusi lagi. Jadi kalau dia lakukan lagi, ya sudah gitu kodratnya, digitukan juga sih. Tapi namanya kita sebagai pendidik, kita harus tetap berpikiran positif. Jadi kita tidak mengharapkan anak itu diselesaikan ini, besok tidak melakukan. Kalau kita mengharapkan seperti itu, berarti kita mengendalikan anak. Seperti itu. Jadi kita berusaha memahami pandangannya dia. Jadi mari Bapak Ibu, saya sendiri juga belajar untuk melakukan hal yang sama, karena kita juga sama-sama pendidik. Kita menciptakan dari awalnya itu di kelas kita masing-masing pembelajaran yang menyenangkan. Karena anak-anak kita ini bawaannya itu ngantuk, tidur, karena memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin di rumah mereka nggak bisa tidur, ada yang tidur bergantian, aplusan gitu tidurnya, bisa jadi kan. Kita nggak tahu lingkungannya. Seperti itu Bapak. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Intinya sabaran kita juga harus kita tanamkan ya Bu ya, pada murid. Bahkan tadi sudah disampaikan, kita tidak boleh istilah dengan kata-kata kasar, bahkan kita harus menggali, memberikan arahan-arahan pada anak. Terima kasih Bu Roni. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup ya cukup, kebetulan pukul 3:05. Sudah Bu ya, oke. Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Ronika yang sudah memaparkan tentang dampak positif tadi ya Bu ya, imbasnya pada kita semuanya. Mudah-mudahan sekolah kita ini juga mengangkat, Bu Ronika juga bisa mengangkat nama sekolah kita. Kemarin juga disampaikan oleh Bapak Berto gitu. Demikianlah dari kami selaku pelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ronika selaku narasumber. Mudah-mudahan efek ini bagi kita imbasnya dapat ke depan membuat para murid-murid kita menjadi yang lebih baik lagi. Demikianlah dari saya, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kumpulin nggak tanda tangan kan? Ada tanda tangan, banyak yang saya tanda tangan yang sudah baik. Dari mana kan? Ada yang lalu, Yang sebelumnya. Terima kasih. yang lalu ada